Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofrita Sandi, SPMP, dosen tetap Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Andalas dengan NIDM 1025118503. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKTPT. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu kesuburan tanah. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 program studi ilmu tanah dengan kode mata kuliah PIT 61103. Bobot mata kuliah ini yaitu 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. 2 SKS teori dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka, 14 kali teori, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. 1 SKS praktikum dilakukan di lapangan dan kemudian dilanjutkan dengan analisis di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu dalam pertanian secara luas dalam mengatasi permasalahan pertanian untuk membangun pertanian berkelanjutan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan permasalahan lahan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian untuk pengembangan pertanian berkelanjutan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1 menganalisis permasalahan pertanian dengan pendekatan ilmu tanah dan ilmu-ilmu pertanian secara umum. CPMK 2 mengaplikasikan ilmu-ilmu dasar dan ilmu tanah dalam menyelesaikan permasalahan lahan dan lingkungan. CPMK 3 mengukur tingkat kesuburan tanah dan hubungannya dengan produksi tanaman dan lingkungan. Adapun materi pembelajaran yang disampaikan pada mata kuliah kesuburan tanah yaitu pertama pendahuluan, penyampaian RPS, sejarah kesuburan tanah. Kemudian pertemuan kedua, pertumbuhan tanaman dan tuntutan kesuburan tanah. Pertemuan ketiga membahas tentang hubungan tanah, tanaman dan serapan hara. Pertemuan keempat membahas tentang fungsi unsur hara esensial. Pertemuan kelima nitrogen tanah dan tanaman. Pertemuan keenam fosfor tanah dan tanaman. Pertemuan ketujuh kalium, kalsium dan magnesium tanah. Pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 membahas mengenai tanah masam dan masalahnya. Pertemuan ke-10 tanah masam dan permasalahan lanjutan dari pertemuan ke-9. Kemudian pertemuan ke-11 evaluasi kesuburan tanah. Pertemuan ke-12 membahas mengenai teknik radioisotop untuk evaluasi kesuburan tanah. Pertemuan ke-13 kebutuhan pupuk berdasarkan data tanah dan tanaman. Pertemuan ke-14 pengelolaan kesuburan tanah di Indonesia. Dan pertemuan ke-15 pengelolaan kesuburan tanah di Indonesia, spesifikasinya lahan gambut. Dan pertemuan terakhir ke-16 yaitu ujian akhir semester. Metode yang saya gunakan di dalam perkuliahan ini ada 3, yaitu yang pertama metode penyampaian secara ceramah, yang kedua diskusi kelompok, dan yang ketiga pembelajaran berbasis proyek. Metode ceramah ada interaksi antar mahasiswa dan dosen, ada interaksi timbal balik antara mahasiswa dan dosen. Diskusi kelompok diberikan sebuah kasus kepada mahasiswa setiap kelompok dan akan dibahas secara bersama. Pembelajaran berbasis proyek, metode ini dilakukan di laboratorium dan di lapangan.
mahasiswa diberikan proyek per kelompok. Mahasiswa akan menganalisis beberapa sifat kimia suatu tanah, kemudian dilakukan percobaan penanaman dengan ada input dan non-input. Kemudian mahasiswa akan melakukan analisis pengamatan pertumbuhan tanaman serta di laboratorium. Dan kemudian mahasiswa akan membandingkan hasil yang didapatkan. Bobot penilaian yang dilakukan pada mata kuliah kesuburan tanah yaitu yang pertama, ujian akhir semester 30%, ujian tengah semester 30%, praktikum 25%, kehadiran 5%, presentasi, kuis dan tugas 10%. Untuk memudahkan proses belajar mengajar, saya menyiapkan bahan ajar dalam bentuk PowerPoint dan juga menggunakan buku ajar sebagai referensi sesuai dengan RPS yang telah disusun. Dan kemudian untuk praktikum saya menyediakan modul sebagai panduan. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada sehat? Oke, kita lanjut kuliah pagi ini pertemuan keempat ya, mengenai unsur hara esensial. Unsur hara esensial. Nah, ada yang tahu nggak apa itu unsur hara esensial? Unsur hara apa sih? Oke, Charlie, coba jawab. Jadi unsur hara esensial itu adalah unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, itu tidak bisa digantikan oleh unsur lainnya. Tidak bisa digantikan. Apanya tidak bisa digantikan? Soalnya unsur hara esensial itu kan ada unsur hara makro, misalnya NPK itu tidak bisa digantikan bahwa fungsinya itu oleh unsur hara lainnya, misalnya digantikan oleh AR ataupun NP tidak bisa. Jadi unsur hara esensial itu, kata esensial itu adalah kuncinya. Esensial artinya penting ya, penting ya. Berarti kalau penting tidak bisa digantikan fungsinya dengan unsur hara yang lain. Nah, unsur hara esensial. Kemudian kita kilas balik pertemuan minggu kemarin mengenai hubungan tanah, tanaman dan serapan hara. Berarti kan hara yang diambil atau diserap oleh tanaman. Nah, serapan hara ini oleh tanaman bisa melalui apa saja? Akar, kemudian apa lagi? Batang dan daun. Nah, kalau melalui daun gimana cara aplikasinya? Angkat tangan, siapa? Pria, gimana Pria? Kalau melalui daun itu biasanya unsur hara itu bisa melalui semata, jadi kita bisa melakukan teknik penyemprotan. Oke. Kalau melalui akar, apa yang harus ada di sana? Di dalam tanah ya, berarti apa yang harus ada? Apa yang harus ada? Baru bisa unsur hara itu diserap oleh tanaman. Apa yang harus ada? Air. Air. Oke, unsur hara esensial itu dibagi menjadi dua kelompok. Pengertian unsur hara esensial. Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan, perkembangan yang optimal dan tidak bisa digantikan dengan unsur hara yang lain. Kemudian jika unsur hara ini tidak cukup di dalam tanah, gimana dia? Maka akan tanaman menunjukkan gejala defisiensi atau kekurangan. Kemudian, nah ini contohnya ya. Gambar yang sebelah kiri itu menunjukkan apa? Gambar tanaman apa itu? Sawit. Itu menunjukkan apa ya? Haranya cukup. Yang sebelah kiri kanan tidak cukup unsur hara. Apa buktinya? Tidak berproduksi. Kemudian yang di bawah
Yang di bawah itu tanaman apa itu? Lihat, lihat. Padi. Nah, klasifikasi unsur hara. Ada unsur hara makro esensial dan unsur hara mikro esensial. Kalau unsur hara makro esensial itu, kapan dia bermasalah di dalam anak? Siapa yang tahu? Katakan, kita tahu. Coba, ya. Ketika jumlahnya atau kurang dia di dalam tanah, ya, makanya dia akan menunjukkan gejala, ya, itu dia bermasalah. Apabila dia berlebih, apakah menunjukkan gejala dia? Apakah dia bermasalah? Tidak. Nah, jadi unsur hara makro esensial itu harus ada di dalam jaringan tanaman itu besar sama, batasan minimalnya adalah 500 ppm. Ya, harus di atas 500 ppm. Jadi apabila dia berada di bawah 500 ppm, maka dia akan menunjukkan gejala defisiensi. Nah, kemudian unsur hara mikro esensial. Nah, apa pula itu unsur hara mikro esensial? Ayo Dika, coba bisa. Unsur hara mikro esensial itu apa? Ya, Pires. Usaha yang dibutuhkan oleh tanaman tapi dalam jumlah yang cukup. Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tapi dalam jumlah sedikit. Artinya apa? Bismi. Artinya tanaman itu masih membutuhkan tanaman tersebut. Karena jika tidak ada, maka tanaman tersebut tidak bisa dapat berkembang secara optimal. Walaupun yang jumlahnya yang baik itu sedikit, tapi dia juga sangat penting untuk tanaman tersebut. Oke. Nah, permasalahan yang dirasakan apa? Ada tanaman. Sementara itu unsur hara mikro itu lebih sedikit atau bahkan lebih banyak daripada unsur hara makro yang berdiri pada faktor. Yang lain ada yang bisa jawab? Kira-kira? Riza, coba bisa jawab unsur hara mikro? Belum bisa? Oke. Tadi teruskan. Tina, apa Pin? Ketika dia berlebih di dalam tanah, apa? Apakah dia bagus buat tanaman atau bermasalah? Kalau misalkan di presensial, kita jumlahnya itu berlebih dari tanah, kita akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Contohnya, misalnya kalau misalkan unsur Fe itu terlalu tinggi, biasanya akan mempengaruhi perkembangan akar tanah kemudian, akar tanah kemudian kan gitu. Sehingga tidak bisa menjaga unsur hara dalam jumlah besar. Jadi dia jadi atau ada C, ada H, ada O dikelompokkan ya. Kemudian M, C, H, C, A, dan B, C, D. Nah, yang sering bermasalah di dalam tanah itu yang mana? Fokus lagi S. Yang sering bermasalah di dalam tanah apakah yang ini atau yang ini? Yang enam ini. Nah, kalau ini di mana banyaknya? Di dalam C, di dalam bahan organik banyaknya ya. Di dalam bahan organik. H, di mana? Di air dan udara ya. Kalau H banyaknya di air dan udara. Kalau O di udara, kemudian juga di air. Nah, CHO itu biasanya diserap tanaman dalam bentuk apa? Padat kah, cair kah, atau dalam bentuk gas? Dalam bentuk gas ya. C itu dalam bentuk apa diserap tanaman? CO2. Kemudian H dalam bentuk apa? H2O atau air. Nah, setelah yang satu bermasalah dalam nama adalah N, D, K, G, dan S. Ya. Untuk hara makro nitrogen, ya nitrogen. Nah, apa sih peranan nitrogen di dalam tanah bagi tanaman?
Apa peranan nitrogen bagi tanaman? Merupakan komponen penting dalam pembentukan protein, asam amino, klorofil, dan enzim. Ya. Kemudian mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman, terutama daun dan batang. Itu berperan dalam fotosintesis, meningkatkan kualitas tanaman penghasil daun-daunan. Jadi karena peranannya itu di dalam pembentukan protein, asam amino, dan klorofil, maka gejala yang timbul apabila defisiensi nitrogen adalah apa? Warna tanaman menjadi kuning. Kemudian pertumbuhan tanaman gimana? Kecil, ya. Kecil, pertumbuhan tanaman dan daun tanaman berwarna kuning. Nah, itu ada gejala-gejala kekurangan nitrogen, pertumbuhan kecil, kemudian klorosis terhadap daun gugur lebih cepat atau lebih awal, apalagi perubahan warna daun. Yang tadinya daun berwarna hijau akan berubah menjadi warna kuning. Kemudian fosfor. Nah, fosfor itu juga merupakan unsur hara esensial. Nah, umumnya fosfor ini dibutuhkan dalam pembentukan apa? Pembentukan buah. Apalagi selain buah? Biji buah itu yang sangat dibutuhkan. Nah, gejala kekurangan fosfor kalau untuk daun kita bisa lihat bagaimana bentuk daun. Kalau daun jagung biasanya pinggiran warna ungu pada daun jagung. Kemudian apa lagi? Kalau untuk diproduksi gimana? Kalau di polong-polongan, polong akan terbentuk banyak yang kosong. Kalau di biji-bijian, biji akan banyak ya hampa. Misalnya di padi itu biji akan banyak hampa. Kalau di jagung gimana gejala? Kalau di jagung kira-kira apakah biji jagung di tongkol itu penuh? Tidak, dia akan banyak yang kosong ya, bolong-bolong dia ya. Nah, itu adalah gejala yang bisa kita lihat secara visual akibat kekurangan unsur hara fosfor atau K. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya maka dilakukan analisis tanaman di laboratorium. Ini kekurangan tadi ya, gejalanya pertumbuhan tanaman juga bisa lambat dan kerdil, perubahan warna daun tadi ya, warna jadi ungu, pinggiran ini berwarna coklat, di tengahnya agak ungu, pinggiran paling kecil itu dia akan coklat. Nah, jadi agak ke dalamnya baru berwarna ungu dan daun tanaman itu dia menurun ke bawah. Nah, itu yang bisa kita lihat di lapangan gejala kekurangan fosfor. Selanjutnya ada kalium. Kalium ini dia peranan utamanya bukan di pertumbuhan pembentukan vegetatif dan bukan di pertumbuhan generatif, tapi dia peranan utamanya apa? Dalam penyerapan unsur hara. Ini kalau tanaman apa? Tomat yang di atas mulus ya, bentuk aktif, kemudian yang di bawah ada susu. Nah, itu gejala yang ditimbulkan Nah, ini adalah gejala pada buah tomat yang ditimbulkan akibat kekurangan unsur kalsium. Nah, apa sih peranan kalsium itu? Komponen
sama penyusun dinding sel. Jadi itu bukan pestisida, bukan insektisida, tetapi itu merupakan tepung kalsium yang disemprotkan. Supaya apa? Supaya tanaman tomat buahnya tidak menjadi busuk seperti itu. Kemudian apalagi kalsium fungsinya berperan dalam pembentukan dan stabilitas sel, membantu transportasi nutrisi ke dalam tanaman. Kemudian mengaktifkan sejumlah enzim dalam tanaman. Itu peranan dari kalsium terhadap tanaman. Karbon, hidrogen, sama oksigen. Nah, ini merupakan unsur hara paling esensial sebenarnya di dalam proses metabolisme tumbuhan. Dia berperan di dalam proses apa? Proses fotosintesis. Jadi kalau tidak ada komponen yang tiga ini, apakah tanaman bisa hidup? Tidak bisa hidup karena dia berperan di dalam proses fotosintesis. Ya. Apa rumus proses fotosintesis? Rumus sederhananya N6CO2 ditambah N6H2O. Kemudian dengan bantuan cahaya matahari dan terjadi di mana di klorofil, maka akan menghasilkan N6H12O6 ditambah N6O2. Nah, jadi C6H12O6 merupakan pati atau gula. Jadi kalau dia misalnya terhambat atau kekurangan air, maka akan timbul gejala tanaman menjadi lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik. Jadi saya mau nanya, tadi kan ada beberapa ciri visual yang ditampakkan oleh tanaman ketika kekurangan unsur hara makro yang 6 tadi. Nah kan terkadang kan di lapangan kita tidak bisa saja tidak hanya satu unsur hara yang kekurangan di satu tanaman, bisa ada 2 atau 3. Nah itu gimana cara kita untuk menemukan bahwasannya unsur hara yang dibutuhkan tanaman ini ternyata ada N, P, K gitu. Karena kalau melihat visualnya saja seperti kekurangan N dengan N kan mirip gitu. Iya. Nah bagaimana itu solusinya? Baik, kalau di lapangan itu akan menyebabkan kita ragu bahwasanya ini kekurangan unsur yang mana? Apakah kekurangan unsur M atau kekurangan unsur Mg? Kenapa? Karena gejala yang ditimbulkan hampir mirip. Nah, untuk selanjutnya, untuk kita lebih meyakinkan, itu kita tambahkan unsur hara antara M atau Mg tersebut, kita tambah pupuk. Kemudian kalau dia berubah, berarti kita dapat jawaban salah satunya, yang mana yang kekurangan. Namun kalau kita tidak dapat jawaban, maka kita ambil sampel tanaman, kita bawa ke laboratorium, maka kita lakukan analisis unsur hara tersebut. Jadi kita untuk meyakinkan, untuk memastikan ini tanaman kekurangan unsur apa, maka kita lakukan kemudian lebih lanjut di laboratorium. Jadi kita tahu pasti berapa kandungan nitrogen, berapa kandungan fosfor, berapa kandungan kalsium, Mg, magnesium, sulfur di dalam suatu jaringan tanaman. Jadi kita lakukan segera uji laboratorium, maka yang mana yang kurang unsur haranya, maka bisa kita tambahkan pupuk ke dalam tanah di sekitar perakaran tersebut, apakah pupuk urea atau pupuk yang mengandung magnesium. Jadi segera
dilakukan. Kita nampak misalnya di awal pertumbuhan, di awal atau 2 minggu atau 4 minggu setelah tanam misalnya ada gejala yang ditimbulkan. Kalau kita ragu ini gejalanya apa, sebaiknya kita bawa sampel ke laboratorium, kita uji di laboratorium apa yang defisiensi, apa yang paling sedikit di dalam jaringan tanaman tersebut, maka kita lakukan penambahan unsur hara dalam bentuk pupuk. Unsur hara apa yang kurang, maka unsur hara itulah yang kita tambahkan. Nah, apa tadi fungsinya adalah unsur hara esensial, hara yang peranannya tidak bisa digantikan dengan unsur hara yang lain. Kalau nanti ternyata dia kekurangan Mg, kita tambah N pun dia tidak akan terjadi perubahan. Oke. Mengetahui peranan dan kelebihan unsur hara mikro, peranannya apa terhadap tanaman, dan apabila dia berlebih di dalam tanah, di dalam jaringan tanaman, apa gejala yang ditimbulkannya. Kenapa? Karena unsur hara mikro ini dia ada batasannya. Dia tidak boleh lebih dari 50 ppm di dalam jaringan tanaman. Apabila lebih, maka dia akan menyebabkan kerusakan jaringan tanaman atau sering disebut dengan toksik. Jadi racun dia bagi tanaman. Oke, kelompok yang membahas mengenai silakan. Apa peranan dan apa gejala yang ditimbulkan apabila dia kelebihan Silakan kelompok 1. Proses pembentukan klorofil dan dalam proses fotosintesis. Nah, apabila terjadi kekurangan Fe itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman kita. Nah, kalau seandainya kelebihan, ada gejala pun yang ditunjukkannya seperti daun akan menunjukkan nekrosis, yaitu timbulnya bercak-bercak hitam pada permukaan tanaman dan dapat mengganggu penyerapan air dan nutrisi lainnya oleh akar. Unsur hara yang berperan penting juga dalam fotosintesis, terutama dalam fotosintesis 2, karena dalam fotosintesis itu kan ada fotosintesis terang sama fotosintesis gelap. Jadi dia berperan dalam fotosintesis terang untuk penyerapan unsur hara airnya. Kalau kekurangannya itu pada daun muda itu akan mengering, sedangkan kalau dia kelebihan itu akan meracuni dan membentuk nekrosis atau lubang-lubang hitam dan daun yang pecah pada bagian tengah daun dan menyebabkan tulang daun juga mengering akibat dari kelebihan estetan itu sendiri. Sekian, terima kasih. Hara P merupakan unsur hara makro atau mikro? Dibutuhkan tanaman dalam jumlah berapa batasannya? Lebih dari 500 ppm. Kemudian gejala yang ditimbulkan misalnya pada tanaman jagung, pada tongkol jagung, apabila dia kekurangan fosfor, apa gejala yang ditimbulkan? Banyaknya pada tongkol jagung ruang yang kosong. Kemudian kalau pada tanaman padi, apa gejala yang ditimbulkan? Banyak terdapat bulir hampa. Baik, oke. Kemudian gejala kekurangan nitrogen pada tanaman jagung, apa gejala yang ditimbulkan? Daun kuning, pertumbuhannya Oke, berarti sudah paham dengan mengenai fungsi unsur hara esensial. Jadi hari ini perkuliahan kita sampai di sini. Saya tutup dengan